Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria. Saya guru di SMAK Santo Albertus, Kota Malang, Jawa Timur. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam situasi pandemi ini, kita disarankan untuk melaksanakan proses pembelajaran dari rumah. Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini saya menggunakan beberapa fitur dari rumah belajar, beberapa layanan web, dan beberapa aplikasi sosial media yang dekat dengan peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah Discovery Inquiry Learning. Untuk tahapan dalam model pembelajaran Discovery Inquiry Learning, yang pertama adalah pemberian stimulus, kemudian identifikasi masalah, mengumpulkan informasi atau data, mengelola informasi, verifikasi hasil, dan yang terakhir, menggeneralisasikan data. Materi pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah fungsi kuadrat dan menggambar grafik fungsi kuadrat. Menggunakan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning, maka tahapan yang pertama adalah memberikan stimulus. Pada tahapan ini, saya memberikan video pembelajaran dari sumber belajar pada rumah belajar. Selain itu, saya juga menggunakan fitur Laboratorium Maya untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum masuk pada pelaksanaannya, saya sudah membagi siswa dalam beberapa kelompok. Satu kelompok 4 orang. Nah, pada tahapan yang kedua, peserta didik akan mengidentifikasi masalah. Nah, di sini siswa akan merumuskan permasalahan dari stimulus-stimulus yang tadi sudah saya berikan melalui sumber belajar dan laboratorium Maya. Tahapan yang ketiga adalah siswa mengumpulkan informasi atau data. Nah, selain dari sumber belajar dan laboratorium Maya, siswa juga bisa menggabungkan dari berbagai macam informasi seperti buku elektronik, buku pelajaran yang digunakan di sekolah, dan dari web-web lainnya. Nah, pada tahapan yang keempat, siswa diajak untuk mengelola informasi. Pada tahapan ini, saya menyarankan kepada siswa-siswa dalam kelompoknya untuk membuat video pembelajaran yang menjelaskan tentang pembelajaran yang sudah mereka temukan. Tahapan yang kelima adalah verifikasi hasil. Nah, pada tahapan ini saya meminta siswa untuk mengupload video pembelajaran yang sudah mereka buat dalam IGTV. Nah, kemudian siswa-siswi dalam kelas dapat melihat video pembelajaran yang telah dibuat oleh teman-temannya dan melakukan diskusi pembelajaran melalui web WhatsApp, kemudian bisa juga dari Google Classroom. Nah, di proses ini juga saya memantau proses diskusi yang siswa-siswi lakukan. Kemudian saya juga melihat video-video pembelajaran yang telah mereka buat untuk melaksanakan penilaian. Nah, untuk menilai pengetahuannya, maka saya meminta siswa untuk mengerjakan soal latihan yang sudah tersedia pada fitur bank soal di rumah belajar. Nah, untuk tahapan terakhir pada model pembelajaran ini adalah mengeneralisasikan data yang telah mereka temukan. Atau dengan kata lain, mereka menyimpulkan dari berbagai macam informasi yang telah mereka temukan. Nah, kemudian tak lupa di akhir pembelajaran, saya sebagai guru
memberikan peneguhan atas kesimpulan-kesimpulan yang telah mereka temukan. Nah, menurut saya, fitur-fitur dalam rumah belajar ini sangat bermanfaat di situasi pembelajaran dari rumah seperti sekarang ini. Nah, siswa dapat menerima pembelajaran dengan maksimal tanpa mengurangi tujuan dari pembelajaran yang akan kita sampaikan. Siswa dapat tetap menemukan sumber-sumber belajar, tidak hanya dari guru saja. Kemudian, siswa dapat melaksanakan latihan soal menggunakan fitur bank soal, dan mereka juga bisa melaksanakan praktikum menggunakan laboratorium maya. Kemudian, untuk Bapak Ibu guru bisa juga menambah informasi mengenai soal-soal, mengenai pengembangan kreativitas dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sekian contoh pembelajaran menggunakan model Discovery Inquiry Learning bersama rumah belajar. Nah, tetap gunakan fitur-fitur dalam rumah belajar. Rumah belajar, belajar untuk semua. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.